surat Nabi Nuh. Malam ini kita masuk pada ayat 11 sampai ayat 20. Ayat 11 sampai ayat 20. Karena bersama kita sudah ada Ustazana Ustadz Wahyudin Wahid, kita minta kepada beliau untuk bersedia dengan segala hormat memberikan kepada kita bimbingan, terutama memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tadarus ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu surat Nabi Nuh, surat Nuh, mulai daripada ayat 11 sampai ayat 20. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke screen seraya mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid. Falyatafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Ustaz, syukran. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja ya melihat screenshot untuk melanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja.
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويعيدكم فيها والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل اللهم على صل محمد على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم على صل على محمد Muhammad wa وآل ajal barik. محمد. Saya kembalikan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Astagfirullahaladzim. Ustadz Wahidin B. Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan beliau sebagai salah satu hamba yang masuk dalam kategori hamba-hamba yang soleh, karena para nabi-nabi juga pun meminta supaya al-hikni bis salihin. Semoga Allah SWT juga masukkan beliau ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semoga juga Allah SWT senantiasa mencucurkan rahmatnya dan selalu memberikan kepada semuanya apa yang disebut dengan sakinah, ketenangan jiwa dan nafsul mutmainnah, sehingga bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata ridho dan diridhoi. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu surat Nabi Nuh, surat yang ke-71 dan ayatnya ayat 11 sampai ayat yang ke-20 seperti yang kita baca tadi. Ini adalah ayat surat 71 surat Nuh, yang artinya ya ini nama nabi, berarti Nabi Nuh. Turun di Mekah, makanya disebut dengan Makkiyah. Kemudian jumlah ayatnya adalah 28 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 20. Berarti insya Allah hari Jumat mendatang kita hanya akan membaca 8 ayat lagi sampai selesai, dan kita akan masuk pada surat Jin pada pekan berikutnya. Dan surat Jin juga jumlah ayatnya adalah 28 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-10,
Ilustrasi ayat ke-10 adalah ketika Nabi Nuh menyampaikan bahwa dia telah melakukan dakwah dengan berbagai macam cara, dengan terang-terangan, dengan diam-diam. Maksudnya dengan terang-terangan seperti yang kita lihat di ilustrasi kita, terbuka, dengan diam-diam mendatangi orang-orang tertentu, mendatangi tokoh-tokoh tertentu untuk coba mengutuk pintu hati mereka, tetapi tetap saja hanya sangat sedikit yang ikut kepadanya atau yang mendengarkan ajaran-ajarannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ini kata Nabi Nuh, artinya Nabi Nuh datang kepada umatnya, tidak meminta umatnya untuk berkorban yang lebih daripada kemampuan mereka. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, qultu, saya berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Artinya bahwa kita manusia ini apabila tidak ikut kepada Nabi, kesalahan terbesarnya kita adalah telah menyimpang dari jalan Tuhan. Sementara tidak ada satupun yang bisa ada di alam semesta ini, termasuk bumi dan berbagai macam fasilitas hidup yang ada di dalamnya, kalau bukan Allah yang menciptakannya. Nah, sementara apa yang kita telah perbuat kepada Allah, yang telah membuat segala-galanya, kita terus terang telah menikmati semuanya. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari kehidupan di dunia, kan menunjukkan bahwa apa yang ada di dunia adalah menyenangkan bagi mereka. Tetapi apa yang telah kita manusia berikan kepada Tuhan? Tidak ada. Maka Nabi Nuh mengatakan, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Kepengampunan Allah SWT ini didelegasikan kepada nabi-nabinya. Contohnya misalnya anak-anak Nabi Yakub dan anak-anaknya. Mungkin tidak ada kesalahan seperti yang dilakukan kesalahan anak-anak Nabi Yakub. Pertama adalah membohongi ayahnya. Katanya ingin bermain-main dengan adiknya, tapi mereka sudah merencanakan niat buruk untuk membunuh adiknya. Setelah mereka diberikan izin pergi, mereka kemudian melucuti pakaian adiknya, baru dibuang ke sumur di tengah padang pasir. Mereka tinggalkan di sana. Ini kan luar biasa. Anak kecil yang mereka bersekongkol 10 orang, membuang adiknya ke dalam sumur. Setelah itu mereka pulang dengan pura-pura menangis dan telah melumuri baju adiknya dengan darah. Lalu berbohong kepada ayahnya lagi bahwa adiknya dimakan serigala. Luar biasa. Begitulah seterusnya sepanjang masa. Kerjanya adalah memarahi ayahnya kalau ayahnya selalu menyebut nama Yusuf. Tetapi begitu kisah ini akan selesai, ternyata Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir dan telah menjadi nabi. Lalu kemudian berjumpa dengan saudara-saudaranya tanpa sengaja, saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf. Lalu kemudian saudara-saudaranya merasa bersalah di depan ayahnya dan meminta ayahnya untuk meminta ampunkan, maka ayahnya pun melakukannya. Seperti itu juga lah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang menjadi sifat Allah diberikan kepada nabinya untuk diterapkan kepada manusia. Karena nabi-nabi adalah merupakan perwakilan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Nabi Nuh pun berkata, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah itu adalah Maha Pengampun. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 11. Sebelum kita masuk ayat 11, coba Bapak Ibu perhatikan video kita ini. Ini air dari langit. Sementara di langit aslinya tidak ada air. Air itu adanya di samudra. Dan dengan air turun dari langit, lalu kemudian lihat menghijau. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Buah-buahan tumbuh. Dan kita lihat buahnya seperti yang kita lihat di depan mata kita masing-masing. Warna kuning keluar dari warna hijau. Warna hijau keluar dari batang yang berwarna coklat. Warna coklat keluar dari tanah. Seperti itulah jemaah sekalian. Dari mana munculnya? Yaitu dari air dan tanah.
perkawinan antara air dan tanah, percampuran antara air dan tanah. Air ini aslinya dari samudra. Coba lihat, ini adalah hujannya sangat deras kalau kita lihat. Ini datang dari langit. Aslinya adalah dari samudra. Tetapi Allah membuat itu semuanya untuk siapa? Untuk kita manusia. Maka Allah mengatakan, yursilis sama'a alaikum midrara. Jadi Allah melalui Nabi Nuh berkata kepada masyarakatnya pada saat itu, kaumnya Nabi Nuh, yursilis sama alaikum. Wahai kaumku, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Maha Pengampun kepada kalian yang telah bersalah selama ini kepadanya. Tetapi ingatlah, dialah yang selama ini mengirim hujan, mengirim air. As-sama yursilis sama'a. Sama ini artinya langit, mengirim langit, maksudnya mengirim hujan. Alaikum kepada kalian, midorara dengan lebat. Tentu juga ini bermakna batinia, yaitu dialah yang mengutus dari langit wahyu kepada kita semuanya. Midorara, lebat, maksudnya berisi, berkualitas. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Bahkan huruf-hurufnya pun bermakna, seperti alif, lam, mim. Jadi yursilis sama alaikum midorara. Jadi kalau yang datang dari langit itu adalah air, air menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan menghidupkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan bersama-sama menghidupkan kita manusia. Secara batin, Allah mengirim dari langit, yaitu wahyu. Pelajaran yang sangat penting yang kita tidak dapatkan di sekolah-sekolah. Tidak dibahas oleh para filosof. Tidak ditulis oleh para penulis ahli ekonomi. Tetapi isinya adalah lebat. Isinya adalah membuat hati kita sejuk seperti mana tadi bumi yang tersiram oleh air menjadi sejuk. Bahkan jiwa kita menjadi tumbuh, menjadi dewasa, menjadi arif, bijaksana. Seperti mana jiwa bumi menjadi hijau dan melahirkan taman-taman yang indah. Wa yumdilkum bi amwalin wa banin. Dan setelah kita lahir, setelah kita tercipta di muka bumi ini, berkat adanya tadi mekanisme air turun ke bumi, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dimakan hewan, lalu kemudian kita lahir dan kita makan daripadanya, kita hidup daripadanya, kita survive daripadanya. Lalu kemudian Allah juga menciptakan mekanisme pada diri kita yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan harta benda. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengumpulkan harta benda. Beda dengan hewan-hewan. Kita bisa mengumpulkan benda-benda untuk dibuat jadi rumah yang bagus, jauh lebih bagus daripada rumah-rumah yang dibuat oleh burung-burung di pohon-pohon atau berang-berang di pinggir laut, di pinggir sungai. Bahkan kita bisa mencetak nilai, namanya uang misalnya. Logam yang kemudian menjadi emas. Aslinya logam emas itu ya logam biasa saja. Tapi kemudian di tangan manusia bisa menjadi perhiasan dan kemudian bernilai. Bukan hanya itu, kemudian wabanina, Allah SWT memberikan kepada kita anak keturunan. Jadi ada harta benda, ada anak keturunan. Harta benda memudahkan kehidupan zahir kita, lalu kemudian anak-anak membahagiakan jiwa kita. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan bagi kita semuanya jannat, yaitu kebun-kebun di muka bumi ini yang tidak ada di planet lain. Wa yaj'al lakum anhara, dan di muka bumi ini lahirlah sungai-sungai. Jadi kita diberikan kemampuan untuk mengumpulkan harta benda. Maksudnya harta benda di sini kita misalnya bisa bikin ilmu pengetahuan, teknologi, membuat pesawat, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas dengan gampang. Kemudian Allah SWT memungkinkan kita kawin-mawin untuk kemudian punya anak-anak keturunan. Yang kemudian anak keturunan kita ini nanti meneruskan harta benda kita. Nama lainnya adalah mewarisi. Di muka bumi Allah menciptakan taman-taman yang indah. Jadi sebelum kita menemukan sorga di akhirat, Allah sudah memberikan sorga itu di dunia dalam bentuk taman-taman yang indah di bumi ini. Di muka bumi ini juga Allah sudah memberikan kepada kita sungai-sungai, yang sungai-sungai ini juga disebutkan nanti ada di akhirat di sorga. Dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan bahwa sorga di akhirat adalah jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah menjelaskan bahwa sebetulnya sebelum aslinya taman kita temukan di akhirat, sebelum aslinya sungai kita temukan di surga, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan duplikasinya di dunia ini. Jadi di dunia ini, di bumi ini, Allah menciptakan duplikasinya supaya kita gampang membayangkan surga yang sesungguhnya. Karena untuk membayangkan aslinya yang melalui gambarannya. Seperti mana orang yang ingin buat rumah, sebelum rumah aslinya ada, bikin gambarnya dulu, gambarannya. Cari arsitek yang bisa menggambarkan rumahnya. Nah, dari gambar rumah yang dibuat arsitek itulah terbayang olehnya rumah yang terbangun aslinya nantinya. Terbayang berapa luasnya, terbayang model-model tamannya, landscape-nya, dan sebagainya. Jadi semuanya terbayang melalui apa? Melalui gambar. Nah, apa yang ada di muka bumi ini adalah merupakan gambar saja. Taman yang ada di muka bumi ini adalah gambaran saya tentang taman yang ada di akhirat. Sungai-sungai yang ada di muka bumi ini hanyalah merupakan sungai-sungai, gambaran sungai-sungai nanti di akhirat. Begitu ya dengan harta benda yang ada di muka bumi ini adalah merupakan bayangan saja daripada perhiasan-perhiasan, ornamen-ornamen yang kita temukan nanti di akhirat. Anak-anak di muka bumi ini adalah merupakan gambaran saja daripada pelayan-pelayan yang ada nanti di sorga, yang melayani semua penghuni sorga yang ada pada saat itu. Jadi wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, supaya apa? Supaya kita berasosiasi, supaya kita bisa membayangkan kalau di dunia saja sedemikian indahnya, dengan taman-taman di dunia ini orang bepergian mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta untuk mengelilingi berbagai tempat-tempat wisata di muka bumi ini. Hanya untuk menyaksikan taman-taman yang indah, untuk menyaksikan sungai-sungai yang indah, dan seterusnya. Apatah lagi nanti di akhirat. Kemudian Allah mengingatkan kita tentang seperti inilah kita tadinya, jemaah sekalian. Kita tadinya tidak ada. Jadi ayat berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan bumi ini tadinya tidak ada siapa-siapa. Termasuk kita tidak ada. Bahkan kita, saya, aku, bapak, semuanya juga sebelum lahir juga tidak ada. Jadi sebelum kita ada seperti inilah. Jadi kalau kita tarik garis di sini, ya di sini batasnya kita tidak ada sebelum ini lahir, ini ada. Jadi permulaan manusia dimulai dari sini nih. Ketika sel laki-laki membuahi sel perempuan. Ketika ini belum terjadi, belum start, belum bermula apa yang disebut dengan manusia. Jadi ketika ini masih berdiri sendiri, ini masih ada dalam sulbinya laki-laki, ini masih ada dalam sulbinya perempuan, maka kita sebutnya saya sebagai sel. Dan sel-sel ini adalah merupakan saripati yang dimakan oleh orang tua kita, yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan-hewanan, dan sebagainya. Lalu kemudian bercampur baur sedemikian rupa, kemudian lahirlah saripati, lahirlah inti sehari daripada manusia yang disebut ini. Nah, sebelum ini terjadi, kita tidak tahu di mana tempatnya, dan kita belum ada sama sekali. Maka orang-orang yang tadi ditegur Nabi Nuh belum ada sebelum terjadi pembuahan pada rahim orang tua ibunya. Sebelum orang tuanya bahkan kawin-mawin, tidak ada tanda-tanda di mana mereka berada. Dan kita semuanya mengalami seperti itu. Jadi siapakah yang membuat kita tiba-tiba masuk di sini? Ini benar-benar bukan keinginan kita. Maka Nabi Nuh mengatakan, itu adalah Allah SWT, maka istighfarlah kepada Allah, karena atas dasar dari sini, kemudian kita lahir sebagai manusia nanti di sini, kita membesar, kita menikmati dunia ini, tapi lupa kepada yang menciptakan kita di awal pertama kali di sini. Inilah perjalanan kita, jemaah sekalian berbahagia. Dari tidak ada di sini, tiba-tiba terjadilah pembuahan di sini. Hari pertama pembuahan, yaitu sperma membuahi ovum. Lalu kemudian menempel di dalam rahim, berkembang seperti ini. 5 hari kemudian, seperti bola kaki saja. Ini seperti bola kaki persis. Kalau kita lihat ini bola kaki, bedanya tentu ini sangat kecil. Ya. Tapi maksudnya bulatnya seperti ini.
Tidak ada tanda-tanda kalau ini adalah manusia. Lalu kemudian 28 hari seperti ini, sudah mulai tumbuh nih tulang belakang. 34 hari berarti 1 bulan baru mulai tumbuh kupingnya dan matanya nih. Tadi di sini tidak ada tanda-tanda kalau akan muncul, akan menjadi manusia seperti sekarang kita. Ada matanya, ada kupingnya, ada akal pikirannya, ada perutnya buat makan, ada ususnya yang belum jelas di sini Pak Bos sekalian. Dan begitulah berkembang terus-menerus seperti ini. Lalu kemudian lama-kelamaan berbentuk seperti ini setelah 40 minggu. Dan setelah itu kemudian setelah 9 bulan keluar ke muka bumi, lalu kemudian mulailah kita masuki alam semesta ini, dunia kita yang di dalamnya berlaku apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu. Tetapi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, betapa banyak di antara kita manusia menyadari bahwa dirinya sebetulnya adalah tidak punya nilai sebelum masuk di sini. Dan kita begitu lemahnya di sini, dan begitu besarnya peranan ibu kita, karena di dalam diri ibu kita inilah terbentuk seperti ini. Fase-fase, tahapan-tahapan ini terbentuk di dalam perut ibu kita. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Jadi ini bersambung kalau kita lihat ini. Mengapa kalian tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan Allah? Malakum la tarjuna. Kata-kata tarju dari kata raja mengharapkan kita artikan saja kerinduan. Mengapa kalian tidak pernah punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Waqara, padahal kebesaran Allah lah yang membuat kita semuanya ada. Lalu kenapa tidak pernah merindukan kebesaran Allah itu? Kenapa tidak pernah merindukan keluar biasaan Allah itu? Kenapa kalian tidak pernah berharap untuk melihat Allah yang Maha Agung dengan segala kebesarannya itu? Wa qad khalaqakum atwara, padahal dialah yang telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat seperti yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Atwara ini bertingkat-tingkat, ini surat Al-Mu'minun ayat 12 314-nya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah surat Al-Mu'minun ya. Surat 23. Allah berfirman, walaqad, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia itu min sulalatin. Sulala itu adalah saripati. Min tin dari tanah. Jadi tanah, kemudian jadi tumbuhan, jadi buahan, jadi sayur. Tanah, kemudian jadi tumbuhan, sayur, dimakan oleh hewan-hewan, hewan-hewan dimakan oleh orang tua kita. Lalu kemudian menjadilah sulala tadi kita sebutkan, saripati dari tanah. Yang tadi disebut dengan sel-sel laki dan perempuan. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan itu nutfah. Kami jadikan itu nutfah, sel-sel yang tersimpan fi qararin makin, yang tidak bercampur dengan darah dan sebagainya. Bayangkan kalau bercampur dengan darah, bercampur dengan tulang, daging, dan sebagainya tidak bisa keluar di sana. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di sebuah tempat yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Summa halakna nutfata alaqatah. Kemudian nutfah itu kemudian berjumpa laki dan perempuan baru masuk dalam rahim, bergantung di sana. Alaqah ini adalah bergantung. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian yang bergantung itu kemudian lama-kelamaan menjadi segumpal daging tadi kita lihat gambarannya. Fa khalaqnal mudghata izaman. Kemudian segumpal daging itu terbentuk tadi tulang. Lihat tadi pas sekalian. Sama tadi kan kalau kita lihat itu anunya. Kalau kita lihat tadi gambarannya ya, kalau kita kembali ke sini lagi ya. Kalau kita kembali tadi ke sini. Nah, ini dia ya, cuma sekalian ya. Yang dikatakan Tuhan di sini sama, coba lihat ya. Pertama tadi mudghah, ini tadi, kasih mudghah tadi. Ya. Nih. Ini ada mudghah. Jadi hanya semacam daging saja di sini. Terutama di sini segumpal daging. Ya. Lalu kemudian fahalaknal mudghah, segumpal daging. Baru kemudian izaman, dikasih tulang nih. Coba lihat Bapak sekalian ini. Ini tulang. Ya. Tulang di sini. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran ini persis. Ini pasti dibikin oleh para ilmuwan
para ahlinya, dan kita lihat Al-Quran sejalan, segumpal daging, lalu kemudian ini dikasih tulang di sini, coba lihat. Ya. Fakhalaqnal mudghata izama, dikasih tulang. Fakasawnal izama lahman, dari situ kemudian lahirlah daging. Ya, jadi tadi di sini kita sebut saya dengan otot dan kemudian daging. Ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu setelah itu kemudian menjadilah ciptaan yang lain. Setelah mulai masuk ke sini, Pak sekalian, ini sudah mulai jadi manusia nih. Kalau kita lihat di sini. Kalau di sini tangannya belum sempurna, kalau sudah mulai sempurna sini. Maka kemudian menjadilah ciptaan yang baru. Benar-benar berbeda antara ini dengan ini. Perhatikan Pak sekalian, antara ini dengan ini beda sekali. Di sini kita tidak tahu di mana kepalanya, di mana tangannya, di mana kakinya, di mana kupingnya, di mana matanya, tidak jelas. Ya, tapi kaki menjadi kaki, jari-jari tangan menjadi jari-jari tangan, luar biasa. Dari segumpal daging seperti ini yang yang seperti bola kaki ini. Ya, tiba-tiba menjadi seperti ini. Khalqan akhar, terlebih menjadi jelas ini manusia. Kalau di sini tidak jelas ini manusia. Ya. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita seperti itu. Jadi Allah mengatakan, kenapa kalian tidak pernah memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal dialah yang menciptakan kalian beberapa bertingkat-tingkat tadi, bertahap-tahap tadi. Ini cuma sekali bahagia juga kita bayangkan. Ya. Ini adalah salah satu planet kita. Mungkin ini Jupiter yang bulannya banyak tuh kita lihat. Ada yang sampai 12 bulannya. Ya. Itu semua di sekitarnya, mengelilinginya. Ini baru salah satu planet di dalam keluarga matahari kita. Ini keluarga matahari, bukan di galaksi Bima Sakti. Ya, jadi apa artinya kita ini Pak Bu sekalian? Kok tiba-tiba dipanggil saja oleh Nabi untuk istighfar, tidak mau. Nabi Nuh tadi melapor, ya Allah, saya hanya mengajak mereka untuk istighfar kepadamu. Ya. Lalu kemudian dari bumi tadi, dari planet-planet tadi, dari bumi dan sebagainya, lalu kemudian kita bisa terbentuk seperti ini. Inilah gambarannya lebih jelas lagi tentang perkembangan kita. Ini jemaah sekalian. Ya. Kalau kita lihat di sini, inilah perkembangan kita dari tidak ada di sini. Ini kita lihat dari titik ini tidak ada. Berkembang terus menjadi ada, masuk di muka bumi di sini. Ya. Jadi kita lihat dari tidak ada di sini, nih titik, kemudian berkembang terus menerus menjadi ada. Nah pertanyaannya di sini startnya, bisakah sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri? Jawabannya tidak ada. Pasti ada faktor X, pasti ada faktor eksternal di sini yang menciptakannya, yang membuatnya tiba-tiba ada dan berkembang mengikuti jarum ini, mengikuti arah panah ini ke sini. Lalu kemudian menjadilah seperti kita ini. Ya. Nanti kemudian lahir. Allah tadi meminta Nabi Nuh untuk mengajak umat, mengajak hambanya untuk apa? Istighfar. Dan istighfar ini sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ya tadi, lagi-lagi, wa qad khalaqakum atwara. Dia telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, tetapi kalian tidak memiliki harapan, tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengannya melalui tahap yang paling awal, yaitu istighfar. Jadi istighfar. Ini juga adalah gambaran alam semesta yang terbentuk nantinya. Ini kalau kita lihat gambarannya, alam semesta pertama kali terbentuk, ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ketika dia meletup pertama kali, maka menyemburlah ke berbagai macam penjuru. Ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak memperhatikan? Alam tarau, apa kalian tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana khalaqallahu, Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Bukan hanya bertingkat-tingkat, tetapi sempurna pada tingkatannya masing-masing. Ini kalau kita buka surat surat Al-Mulk, di sana kita akan berjumpa dengan ayat yang mirip dengan ini. Tapi menjelaskan tentang kesempurnaan ciptaan Allah SWT.
Mari kita lihat misalnya surat Al-Mulk. Ya. Surat Al-Mulk ini dia. Ini ayat 3. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa." Ini sama tadi. Dialah Allah yang menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis langit. Tibaqa, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat ini. Khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, sama, ya, berlapis-lapis. Tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu tidak akan menyaksikan fi khalqir rahman, di dalam ciptaan Allah yang pengasih itu, min tafawut, cacat. Tafawut itu adalah kekurangan, tidak punya kekurangan. Pada setiap tingkatannya tadi, sab'a samawati, pada setiap tingkatannya sempurna pada tingkatannya. Yang namanya sempurna pada tingkatannya, SD sempurna sebagai SD. Kalau sekolah, SMP sempurna sebagai SMP. Kalau di Singapura mungkin disebut dengan junior high school atau ke elementary school kalau SD. Jadi masing-masing sempurna pada tingkatannya. Nanti sempurna pada wilayah universitas misalnya. Jadi sempurna pada tingkatannya masing-masing. Jadi Al-Quran mengatakan di sini kamu tidak menemukan padanya cacat. Ya. Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa. Di sini dikatakan ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu tidak menyaksikan di dalam ciptaan Allah Ar-Rahman min tafawut, ketidakseimbangan. Farji'il basar. Coba kembali lagi perhatikan. Hal tara min futur, apakah kamu bisa menemukan cacat di dalam ciptaan Tuhan? Marji'il basar, kemudian pergi lagi perhatikan. Kembali lagi perhatikan, lihat baik-baik. Karatain yang kedua kalinya. Yang kali bailaikal basar, niscaya penglihatanmu kembali lagi kepadamu, khasian wa hasir, dalam keadaan sama saja sebelumnya, wa hasir, bahkan penglihatanmu semakin lama semakin tua semakin lemah dan tidak menemukan cacat. Yang ada adalah penglihatan kita semakin lama semakin lemah. Kita semakin berusia semakin rabun mata kita. Semakin berusia, semakin tidak terlalu bening penglihatan kita. Tetapi alam semesta setelah berusia 13,5 miliar tahun, tetap seperti sekarang ini. Tetap seperti sekarang. Bumi, matahari, bulan yang kita saksikan sekarang masih sama dengan matahari, bumi, dan bulan yang disaksikan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Tidak ada bedanya. Justru kita manusia silih berganti datang dan pergi. Kita masih hidup tetapi penglihatan kita sudah mulai lemah. Tetapi semua tidak ada cacat di dalam ciptaan Allah SWT di alam semesta ini. Maka Allah SWT mengatakan, Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Coba lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bumi kita. Jadi tadi bukan, kalau yang tadi itu Jupiter. Ini adalah bumi kita. Jadi lihatlah bumi kita ini berjalan bersama dengan rembulan. Yang di sana rembulan, ya. Yang di sana tadi itu rembulan, ini rembulan, ya. Ini rembulan mengitari bumi, dan bumi bersama dengan rembulan mengitari matahari. Ini kita lihat matahari di sebelah sini. Ya. Nah, jadi cuma sebagai seperti itulah, ya. Alam semesta ini. Begitu tidak ada apa-apanya kita, Bapak sekalian. Satu orang seperti kita yang tidak kelihatan di sini, lihatlah di sini. Apa bisa kita lihat orang yang duduk di lapangan terbuka di sini? Sungguh tidak kelihatan, apalagi di dalam rumahnya. Sebegitu kecilnya kita di sini, Pak Bos sekalian. Tetapi Allah mengirim Rasulnya hanya untuk meminta kita istighfar kepadanya. Tadi Nabi Nuh diperlakukan sedemikian rupa, diperolok-olok, dilempar batu, dicaci maki. Perahunya yang dibuat untuk menyelamatkan mereka justru dibuangi kotoran setiap mereka lewat di pembangunan perahu Nabi Nuh tersebut. Seperti inilah kita manusia. Waja'alal qamara fihinna nura. Dan Allah menjadikan qamara, bulan, fihinna, padanya, nura, cahaya. Waja'ala syamsa siraja. Dan Allah menjadikan matahari sebagai siraja,
Siraj ini adalah pelita yang menyala. Nur adalah cahaya, menangkap cahaya dari pelita. Jadi asyamsa adalah siraja, kemudian al-qamara nura. Jadi kita ibaratkan Allah seperti matahari dan nabi-nabi itu seperti rembulan. Jadi Allah ibaratnya adalah seperti matahari yang mengeluarkan terang, lalu kemudian terang itu ditangkap oleh bulan, maka bulan itu namanya nur. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran matahari itu sebagai nur, tetapi bulan sebagai nur. Jadi kalau Asyams adalah matahari adalah diibaratkan sebagai Allah, dan Nabi terutama Nabi Muhammad kita sebagai Al-Qamar, maka benarlah dikatakan bahwa dia punya nur. Namanya Nur Muhammad. Seperti mana kita katakan ini Nur Qamar. Ini Al-Qamar kita katakan Nurul Qamar, cahayanya Al-Qamar, cahaya bulan. Kalau Al-Qamar kita ganti dengan Muhammad, dan ini Nur kita katakan Nur Muhammad. Dari mana ke Nur Muhammad itu? Dari Allah SWT yang kita ibaratkan tadi dengan matahari. Wa ja'alal qamara fihi nura wa ja'ala syamsa siraja. Allah menciptakan benda langit yang sangat besar ini, yaitu bulan dan matahari begitu gampang kita amati. Bagaimanapun buramnya penglihatan kita, kelihatan rembulan di malam hari, terutama kalau purnama, kelihatan terang benderang matahari di siang hari. Untuk apa? Supaya kita bisa mengasosiasikan pikiran kita dengan Allah SWT, dengan manusia terbaik kitanya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kita tahu kalau matahari tidak akan ada kehidupan. Dan kalau tidak ada matahari, tidak ada rembulan. Tetapi pada saat malam hari, ketika matahari tidak kelihatan, kita bisa menikmati terang dari rembulan. Begitulah juga lagi mas berbahagia. Ketika kita tidak mampu menjangkau zatnya Allah, karena zatnya Allah itu adalah sirrul asrar, ghaibul ghuyub. Zatnya Allah itu adalah sangat-sangat sederhana sehingga tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Maka kemudian dia mewakilkan dirinya pada manusia paling sempurna, itu Muhammad, dalam bentuk cahaya Nur Muhammad, untuk dipancarkan kepada seluruh alam, sehingga disebutlah dengan rahmatan lil alamin. Sehingga melalui Muhammad kita bisa mengenal Allah SWT, sebagaimana melalui rembulan kita mengenal matahari. Allah menciptakan tatanan alam ini sebetulnya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bisa kita katakan bahwa alam semesta ini adalah merupakan alat peraga agar kita bisa mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya, agar kita bisa ma'rifat kepadanya dengan sebenar-benarnya. Allah SWT tadi kita sebutkan menurunkan air dari langit. Lalu kemudian lihatlah hamparan bumi seperti ini hijau. Lalu kemudian muncullah hewan-hewan, bahkan sampai hewan yang besar seperti ini. Ya, hewan jerapah seperti ini pun kita lihat jauh lebih tinggi dari kita, tapi tumbuh di muka bumi ini. Ya, kalau semuanya terjadi kebetulan, bagaimana menjelaskan munculnya hewan besar ini secara kebetulan? Jadi kesimpulannya Allah menciptakan semuanya sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha kuat di balik kehidupan ini. Dan karenanya kita harus kembali kepadanya. Allah SWT tadi membicarakan tentang kita, dan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan kita. Begitu juga dengan air dari langit, itu berkali-kali. Bahkan Allah mengatakan bahwa kita ini tercipta dari air. Dan bahkan mengatakan bahwa arasnya Allah SWT itu adalah di atas air. Karena kita lihat, kalau tidak ada air, jerapah ini tidak bisa hidup. Kenapa? Karena jerapah ini hidup karena ada rumput-rumput yang hijau. Ada savana, ada hamparan luas seperti ini. Sehingga kalau dia lapar, dia makan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hijau seperti ini, jerapahnya tidak bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan yang lain juga tidak bisa hidup. Hewan-hewan yang lain juga tidak bisa hidup. Jadi kesimpulannya adalah satu mekanisme yang sangat indah, yang bisa diamati oleh mereka-mereka yang hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya saja begitu indah, bagaimana pula dengan zatnya, bagaimana pula dengan dirinya? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah SWT ambatakum, menumbuhkan untuk kamu minal ardi, di muka bumi, nabata, tumbuh-tumbuhan. Ini bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah. Kita bisa lihat surat Al-Baqarah. Ya. Surat 2. Ayatnya 21.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya la'allakum tattaqun. Alladzi dialah Allah yang ja'ala lakumul arda, menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, firasya sebagai hamparan, was samaa, dan langit, binaa, sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan dari langit itu air. Dia menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, lalu dia mengeluarkan bihi, dengan air itu, minas samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian seluruh manusia. Allah minta cuma satu hal, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, sembahan-sembahan. Jangan menjadikan Tuhan ada pagan. Janganlah menjadikan Tuhan sebagai ada sekutunya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi Allah berkali-kali menyebutkan seperti ini. Kita lihat misalnya dalam surat Hud. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa kana arsyuhu, dan adalah arasnya alal ma', di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum. Apa arti arasnya? Artinya bahwa kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan kita adalah pada air. Karena kalau tidak ada air, benar-benar tidak akan ada kehidupan. Ya, jadi kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan-hewan. Jadi rahasia kehidupan di muka bumi ini adalah air. Itulah sebabnya kenapa tidak ada kehidupan di bulan, karena tidak ada air. Kenapa tidak ada kehidupan di tempat lain seperti Jupiter, karena tidak ada air. Kenapa tidak ada kehidupan di galaksi lain, karena tidak ada air. Allah mengatakan, kana arsyuhu alal ma'. Jadi rahasia kehidupan ada pada air. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Karena dengan air itu kita lahir, dengan air kita mempertahankan kehidupan kita, dengan air kita tetap survive, dengan air kita tetap sehat walafiat, dengan airlah kita kemudian bisa menikmati segala-galanya, dan karenanya sekaligus menjadi alat untuk Allah uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah menggunakan air itu, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi inilah Allah SWT menjelaskan itu kepada kita. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana mengakui bahwa semuanya adalah dari Allah SWT. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dengan air tadi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari muka bumi. Di dalam muka bumi itu nabata, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dari kata nabata lahirlah kata nabati, sebaliknya adalah hewani. Jadi di muka bumi ini makanan kita cuma 2 saja, kalau tidak nabati adalah hewani. Nah, jemaah sekalian, apa yang terjadi kemudian? Ya, setelah kita tercipta, ya ujung-ujungnya seperti ini. Kita lihat jemaah sekalian. Kita dari tanah, tadi, dari air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, kemudian kita menjadi manusia yang berkerumun seperti ini, tapi kemana kita arahnya? Ujung-ujungnya kita seperti ini juga. Diusung kembali ke kuburan jemaah sekalian, tapi betapa banyak manusia setelah masih bisa bernafas, setelah masih bisa berjalan, angkuhnya luar biasa. Angkuhnya bukan kepada sesama manusia, tetapi terutama kepada Tuhannya. Karena mereka hampir tidak pernah, seperti yang dikatakan Nabi Nuh, istighfar kepada Tuhannya. Inilah yang Allah inginkan dari dari diutusnya nabi-nabi. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Di sini, ya. Allah berfirman di sini, minha khalaqnakum, dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada bumi itulah kami kembalikan kalian lagi. Jadi dari bumi kalian kami ciptakan, kemudian kami kembalikan ke bumi itu lagi. Karena kalian dari tanah, kami kembalikan kalian ke tanah lagi, seperti yang kita lihat gambarnya tadi. Wa minha, dan dari sanalah nantinya nukhrijukum taratan ukhra, kami mengeluarkan, menciptakan kalian di kali yang lain. Apa artinya daripada tanah? Yaitu kita tercipta dari tanah. Setelah kita tercipta dari tanah, kita jadi manusia. Setelah kita jadi manusia, kita beramal.
amal itu dua, baik dan buruk. Kemudian yang kedua, kita mati kembali ke tanah. Setelah kita dibangkitkan, hasil daripada kehidupan kita yang terbuat dari tanah tadi, yaitu amal baik dan amal buruk. Jadi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu juga lah kami akan kembalikan lagi di kali yang lain. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita benar-benar tidak pernah tidak bersama dengan Allah. Kita tidak pernah tidak bersama dengan rahman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menginginkan kita supaya kita yakin, supaya kita mengimani bahwa kita cepat atau lambat akan kembali lagi kepadanya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Sama tadi dengan surat Taha yang kita lihat. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau di sini Allah berfirman, summa yu'idukum fiha. Kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalamnya, ke dalam tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan nanti kita akan dikeluarkan lagi dengan keluaran yang terakhir, dengan keluaran selanjutnya. Wa yukhrijukum ikhraja. Jadi kita tidak pernah lepas. Bapak Ibu yang saya berbahagia, mungkin kita berkata bagaimana dengan orang yang dibakar? Yang dibakar juga kembali ke tanah juga. Orang dibakar misalnya dibuang ke sungai. Sungai, apakah dia berubah jadi air? Tetap, jawabannya tidak. Dia menjadi tanah. Dia akan mengendap, dia akan tenggelam menjadi tanah di dasar sungai. Atau kalau dia tidak dibuang ke sungai, dia disimpan juga di tanah. Setelah dia dibakar, disimpan di dalam tanah. Jadi kesimpulannya, baik itu yang ditanam seperti kita umat agama Samawi, ataupun sebagian agama Aradi membakar mayat mereka, maka sama-sama kembali kepada tanah. Cuma caranya berbeda, satu dikubur, satunya dibakar. Umat agama Samawi, ajarannya adalah dikuburkan. Tapi sama-sama summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kita semuanya berasal dari tanah, kita lihat proses penciptaan kita, lalu kemudian kita kembali lagi ke tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh datang mengingatkan hal ini kepada kita. Ini kan masalah yang sangat penting. Ini masalah yang sangat substantif sebetulnya. Karena terjadinya kejahatan di muka bumi ini, kita lihat semakin banyak orang korban. Dalam peperangan orang bisa berkorban sampai ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu karena keputusan dari satu orang pemimpin yang salah misalnya. Atau misalnya ada senjata kimia, itu adalah karena kesalahan keputusan politik, sehingga kemudian banyak orang tidak berdosa di sana kemudian menderita sepanjang masa. Banyaklah kejadian di muka bumi ini. Al-Quran mengatakan zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Apa sebabnya? Karena terputusnya komunikasinya dengan Tuhannya. Maka Nabi datang, termasuk Nabi Nuh yang kita bicarakan, adalah coba menyambungkan manusia dengan Tuhannya melalui satu kalimat yang disebut dengan istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Tuhan. Jadi istighfar ini adalah penyambung pertama antara seorang hamba dengan Tuhan. Melalui siapakah kita istighfar? Melalui Rasulnya. Melalui Rasulnya. Makanya Rasul juga mengistighfarkan umatnya. Karena istighfar itu kepada Allah melalui Rasulnya. Sehingga ketersambungan kita kepada Allah adalah melalui istighfar, melalui Rasul. Istighfar yang diajarkan oleh Rasul. Maka melalui itulah kita bisa tersambung kembali dengan Allah SWT, dan dengan tersambung kembali kepada Allah sama dengan sebuah perjalanan yang tadinya kehilangan signal, kehilangan sinyal, kehilangan kehilangan jaringan internet networking, lalu kemudian tiba-tiba sekarang tersambung kembali. Jadi begitu tersambung kembali handphone kita, alat komunikasi kita dengan internet, maka kita merasa bergembira. Apa sebabnya? Kita bisa menemukan jalan. Tetapi apabila kita tidak tersambung, kita tidak bisa menemukan jalan. Begitulah manusia disebut dengan tersesat karena tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menginisiasi penciptaannya di bumi ini. Cobalah lihat, setelah manusia hidup di muka bumi, bisa menciptakan jalan-jalan seperti ini.
Ada jalan di atas sungai, sungai juga adalah jalan. Ini sungainya dipakai juga sebagai tempat berjalan, alat untuk berjalan. Ada jalan di darat, ada jalan di air, dan sebagainya. Ada jalan di atas melintar seperti yang kita saksikan. Nah, semuanya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah membuat segala-galanya. Allah membuat batu yang bisa dihancurkan menjadi beton. Allah membuat batu besi yang bisa dileburkan menjadi besi bangunan. Allah menciptakan sungai-sungai yang bisa diatur seperti yang kita saksikan. Pokoknya semuanya ini Allah ciptakan di muka bumi. Bahan-bahan yang terbuat di kota yang kita saksikan ini tidak ada yang berasal dari Mars, tidak ada yang berasal dari bulan, tidak ada yang berasal dari Jupiter. Semuanya berasal dari bumi. Dan supaya manusia bisa mengolahnya, karena manusia begitu lemah, terbuat dari darah, daging, dan tulang, tidak mungkin bisa mengangkat beton-beton yang berat seperti ini, maka kemudian Allah berikan kepada manusia satu hal, yaitu akal pikiran. Yang dengan akal pikirannya itulah mereka bisa menciptakan jalan-jalan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah yang menjadikan bagi kalian di muka bumi itu bisata, hamparan. Kata-kata bisata bisa diartikan dengan kata basit, sederhana, gampang. Kita berjalan di muka bumi dengan gampang. Bumi ini bisa kita olah. Bapak bisa bayangkan dengan akal yang Allah berikan kepada manusia, bisa tahu kalau dibawa di kedalaman tertentu itu ada minyak, ada oil, ada bahan bakar minyak, ada raw materialnya. Lalu kemudian mereka bisa mengebornya dari kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Luar biasa. Bahkan di tengah laut mereka bisa menemukannya. Di tengah laut mereka bisa melakukan pengeboran. Di tengah laut mereka bisa memberikan rig, tempat penambangan minyak. Luar biasa. Kenapa? Ya karena Allah berikan kepada manusia satu akal dan Allah menyiapkan semuanya di muka bumi. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata bisata di sini. Tapi itu secara zahir. Harusnya secara batin itu juga adalah bisata, mengantarkan kita kepada yang basit. Siapakah yang basit itu? Allah SWT yang tidak murakab, yang tidak tersusun. Jadi di muka bumi ini kita bisa bergerak ke sana. Wallahu ja'ala lakum arda bisata. Di muka bumi ini kita bisa menemukan jalan untuk kembali kepada Allah SWT, seperti yang pernah kita angkat di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, di mana Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Jadi dialah Allah menciptakan semua di muka bumi ini untuk kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita gunakan bergerak menuju kepada kesempurnaan, dan kesempurnaan itu di langit. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Untuk bergerak menuju kepada kesempurnaan itu, kita harus menempuh jalan sebanyak 7 lapis. Jadi perjalanan ke langit kepada yang basit itulah yang disebut dengan suluk. Jadi kata-kata litas luku di sini bukan hanya melewati jalan di muka bumi, itu zahirnya, tapi batinnya agar kita menempuh perjalanan suluk, litas luku, menempuh perjalanan rohani, minha dari mana? Dari bumi ini, untuk mencapai yang paling tinggi, itu yang namanya basitul haqiqah. Litasluku minha subulan fijaja, dengan jalan yang luas. Subula itu jalan-jalan. Artinya banyak tingkatan-tingkatan. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang penting orientasinya, tujuannya, dan jalan yang kita tempuh yang banyak itu adalah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena jalan-jalan itu tidak mungkin sampai kepada Allah kalau tidak yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa sampai kepada penghuni rumah kalau penghuni rumah tidak memberikan alamatnya kepada kita? Bagaimana kita bisa sampai kepada Al-Basit kalau Al-Basit tidak memberikan alamatnya kepada kita? Dan Al-Basit memberikan alamatnya kepada kita melalui Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita. Maka jemaah sekalian, Allah menjadikan kita di muka bumi sebagai tempat startnya, sebagai tempat perjalanan awal untuk litas luku minha, untuk kita menempuh perjalanan subulan fijaja, jalan-jalan yang luas. Bisa juga bermakna fijaja di sini luas, artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita menempuh perjalanan menuju kepada Allah, itulah seluas-luasnya jiwa. Semakin kita tidak menempuh jalan kepada Allah,
maka jiwa kita menjadi sempit. Seperti mana di tempat lain dikatakan, siapa yang diinginkan hidayah baginya, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka dia akan lapang dadanya. Sebaliknya siapa yang tersesat, maka jiwanya menjadi sempit, seakan-akan dia naik ke langit yang tinggi. Nah, jadi intinya adalah apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan lahir adalah sebetulnya caranya Allah membimbing kita, menggait kita, mengajari kita untuk menempuh perjalanan rohani sampai kepadanya. Jadi dengan demikian antara alam dunia dengan alam ilahi tidak bisa dipisahkan. Karena kita tidak bisa menjadi manusia yang disebut dengan hidup kalau kita tidak minum dari air, tidak makan dari tumbuh-tumbuhan tadi. Air dan tumbuh-tumbuhan tadi Allah yang ciptakan. Air dan tumbuh-tumbuhan adalah benda, tetapi benda itu, materi itu adalah Allah ciptakan untuk kita berjalan menuju kepadanya. Apabila air kita nikmati, apabila tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kita nikmati, tapi tidak kita gunakan untuk berjalan kembali kepadanya, tidak litasluku ilaihi, tidak berjalan menuju kepadanya, maka artinya kita terjadi discontinue antara alam ilahi dengan alam materi. Dan inilah yang disebut dengan kesesatan. Terkadang inilah juga disebut dengan istilah yang keren dengan istilah sekularisme atau sekularisme. Inilah yang banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kebinasaan dalam kehidupannya. Semuanya ada, tetapi hatinya selalu dipenuhi dengan kebimbangan, kenestapaan, dan ketidakpastian. Sehingga apa yang terjadi? Jiwanya terasa jauh daripada bahagia. Jiwanya terasa tersiksa di tengah-tengah kemudahan-kemudahan teknologi, ilmu pengetahuan, harta benda yang mereka miliki. Padahal Allah menciptakan semuanya, Allah memberikan semuanya untuk kita gunakan kembali kepadanya, agar dengan itu semuanya kita seakan-akan menyaksikan Dia. Tadi setiap yang kita saksikan di muka bumi ini adalah harusnya mengasosiasikan, menghubungkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan air, kita menyaksikan gunung, kita menyaksikan matahari dan rembulan, maka semuanya adalah pengantar untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itulah yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, tetapi kaumnya justru menentangnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian di dunia dan nanti merupakan gambaran di akhirat, mereka semuanya tenggelam. Di akhirat nantinya juga mereka tenggelam. Di dunia kelihatan tenggelam di dalam air, di akhirat tenggelam nanti dalam api neraka, tetapi tenggelam dalam air di dunia versi kaumnya Nabi Nuh, tenggelam di akhirat bagi penghuni api neraka sama-sama, yaitu penderitaan. Dan penderitaan itu yang mengalaminya adalah jiwa kita, dan jiwa kita itulah yang tidak pernah mati sejak diciptakan pertama kali, sejak kita lahir dalam rahim ibu kita, sampai nanti kita kembali kepada Allah, jiwa tidak pernah mati, jiwa tidak pernah tidak ada, jiwa akan selalu berkesadaran, dan kesadaran itu menjadi sempurna pada saat terlepas daripada badan kita, sehingga kalau jiwa merasakan penderitaan, maka penderitaan itu teramat sangat terasa pada saat jiwa terlepas dari badan, dan kalau jiwa itu bahagia, maka kebahagiaan itu juga teramat sangat terasa pada saat jiwa berpisah dengan badan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan dada kita, memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya, sehingga dengan memahaminya kita juga tertuntun untuk seperti di ayat 20, litasluku minha subulan fijaja. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak Bus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Ya, semoga Ustaz berada dalam keadaan sehat insya-Allah. Amin. Amin amin. Makasih banyak Pak Saban. Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bergantung terlalu apa diistilahkan? Terlalu sangat bergantung kepada internet. Contohnya apabila kita nak menghubungi seseorang antara satu dengan lain, kita
menggunakan internet. Sebagai contoh, ada seorang itu menghubungi kekasihnya, dan apabila connection internet itu terputus dan sebagainya, maka orang itu akan berusaha untuk semampu mungkin untuk dapatkan kembali hubungan internet tadi. Kemudian kalau boleh ke tempat tinggi, dia akan lari ke tempat tinggi. Kalau tak boleh pergi ke gunung, dia naik ke gunung juga supaya mendapat hubungan dan dapat berbicara dengan orang yang dikasihi. Persoalannya di sini, kita sekarang ni Zat, hubungan kita dengan imam zaman kita Zat, kita tak tahu connection kita bagaimana. Terputus connection kita dengan imam zaman, kita relax aja. Kita tak sadar bagaimana perlunya dan mustahaknya hubungan itu dengan imam zaman. Mungkin berikan pencerahannya Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Pak Saban atas masukan pertanyaannya. Jadi Bapak sekalian, kita sudah sampaikan tadi dalam ceramah kita bahwa kita bisa terhubung kepada Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya. Istighfar kita tidak bisa langsung kepada Allah, karena yang mengajari istighfar itu adalah Rasul. Tentu Rasul mengajarkan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terhubung dengan Allah melalui Rasul. Rasul ini adalah manusia seperti kita juga. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah Muhammad, saya ini adalah Rasul, manusia, basyar seperti kalian. Jadi saya adalah basyar seperti kalian. Ya. Saya adalah basyar seperti kalian. Maksudnya basyar itu adalah manusia biologis seperti kalian. Ya, bedanya adalah yuha ilayya. Bedanya adalah diwahyukan kepada saya. Jadi artinya apa? Bahwa Nabi itu manusia seperti kita, artinya mati juga. Karena dia akan mati, Bapak Ibu sekalian, meninggal, wafat, ya tentu harus ada penggantinya. Masa kalau raja saja mati harus ada penggantinya. Presiden saja mati, bahkan sebelum mati sudah dibikin penggantinya. Yang namanya demokrasi adalah penggantian kepala negara atau presiden secara beraturan. Per 4 tahun kah, per 5 tahun kah, per 6 tahun kah, tergantung kesepakatan. Begitu juga yang lain-lain raja-raja. Begitu meninggal dunia, diangkat penggantinya. Ratu Elizabeth dulu meninggal, langsung dilantik anaknya, yaitu Pangeran Charles untuk menjadi penggantinya. Masa raja-raja saja mati harus ada penggantinya supaya kerajaannya tetap bertahan. Masa presiden saja selesai masa jabatannya harus ada penggantinya agar negara tidak kacau. Masa iya Nabi meninggal tidak ada penggantinya? Ya, jadi jemaah sekalian, maka Nabi kita wafat karena dia adalah basyar, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, maka dia pun akan meninggal, wafat, dan harus ada penggantinya. Nah, penggantinya ini juga silih berganti sampai yang terakhir yang ditanyakan tadi Pak Saban adalah yang ke-12. Dengan Imam Mahdi, Imam yang akan datang menegakkan Al-Qaim bi amrillah, yang akan menegakkan urusan Allah SWT, yaitu keadilan di muka bumi ini. Dialah sekarang yang menjadi penghubung kita. Kalau pada zamannya tadi Nabi Nuh, pada zaman kita sekarang adalah Imam Mahdi, Imam Zaman namanya. Sebut Imam Zaman karena zaman kita sekarang adalah waktunya zamannya dia. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Lalu bagaimana caranya kita berhubungan dengan dia? Jemaah sekalian berbahagia, ada 2 cara yang paling sederhana yang kita bisa lakukannya. Yang pertama, ini masukan dari Ayatullah Bahjat, mengatakan bahwa Imam Zaman itu adalah Al-Quran, adalah pasangan Al-Quran. Jadi siapa yang ingin terkoneksi, seperti yang dikatakan tadi Pak Saban, terkoneksi, ada connection, ada hubungan dengan Imam Zaman, maka selalulah membaca dan menyimak Al-Quran. Tidak ada tanda orang itu menanti dan ingin berhubungan dengan Imam Zaman kalau tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan pasangannya. Yang kedua, kita sedapat mungkin membaca. Kalau tidak bisa setiap hari, pernah membaca selama 40 hari dalam hidup kita, yang namanya doa ahad. Kalau bisa sih setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, ya sekali seminggu, hari Jumat misalnya. Atau sekali sebulan. Kita baca doa ahad. Ya, kalau kita selesai salat subuh, baca doa ahad.
Karena dalam doa ahad itulah kita memperbarui terus-menerus, yaitu baiat kita, akad kita, dan ahad kita. Baiatan, wa ahdan, wa akdan, itu kita sampaikan itu. Memperbarui akad kita, ahad kita, baiat kita dengan imam zaman. Nah, melalui dua cara inilah, yang pertama adalah membaca dan menyimak isi Al-Quran, seperti yang kita lakukan sekarang, tadarus dan tadabur. Makanya kita berharap Allah SWT mempertemukan kita dengan imam zaman melalui cara ini, karena inilah yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita sedapat mungkin Bapak Ibu yang belum biasa membaca doa ahad. Ahad itu bukan hari ahad, tapi yang ahad, yaitu doa perjanjian dengan imam zaman, supaya menerima kesetiaan kita kepadanya. Karena kalau tidak kita berjumpa di dunia, pasti kita akan berjumpanya nanti di akhirat, dan kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun sebelum mendapatkan syafaat daripada imam zaman. Gitu. Ada lagi yang lain? Syukran, Ustaz. Afwan Pak Saban. Salam Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Mungkin Ustaz boleh penjelaskan lebih sedikit lagi Ustaz tentang imam zaman Ustaz. Soalnya kita menunggu imam zaman atau imam zaman menunggu kita Ustaz? Afwan Ustaz. Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi Mas, ini pertanyaan bagus. Apakah kita menunggu imam zaman atau imam zaman menunggu kita? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini apa namanya? Ini sebetulnya dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah sama dengan apa ya? Sama dengan listrik dua arus. Jadi ada arus kiri, ada arus kanan, ada arus positif, negatif. Itu kalau listrik. Kalau elektrikal. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia. Begitu ya dengan imam zaman. Aslinya adalah sebetulnya imam zaman menunggu kita. Makanya itu sebabnya jemaah sekalian berbahagia, dia diangkat karena kita tidak siap. Jadi artinya apa? Menunggu kita siap. Karena kalau dia datang, tapi kalau kita tidak siap, akan terulang tragedi Karbala. Ya. Akan terulang terus-menerus seperti itu. Ya, dan oleh sebab itulah, supaya ini tidak terulang kembali, dan inilah tragedi yang paling besar, maka kita harus mempersiapkan diri menyambutnya. Jadi sebetulnya imam zaman lah yang menunggu kita. Menunggu apa? Kita mempersiapkan diri. Jadi ada sebagian saudara-saudara kita yang agak keliru memahami imam zaman. Menunggu imam zaman menolong dirinya. Kalau menunggu imam zaman menolong diri kita, loh kenapa imam zaman diangkat? Kan dia sudah pernah hadir. Kenapa dia tidak menolong orang pada saat itu? Kenapa dia diangkat? Ya karena kita tidak siap menolongnya sebetulnya. Jadi sebetulnya yang benar adalah kita harus menolongnya. Kita harus berkata kepadanya, lah baik kayak imam, kan begitu. Kenapa? Karena dia berkata hal min nasirin yansuruni, seperti kata Imam Hussein. Atau seperti kata Nabi Isa dalam Al-Quran kepada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang mau menolong aku kepada Allah. Jadi artinya apa? Kita yang harus menolongnya, bukan dia menolong kita. Karena dengan menolong dia, hakikatnya menolong diri kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan, intan surullah yansurukum. Coba kita simak ayat ini. Intan surullah, surat Muhammad. Intan surullah yansurukum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Nah, jadi artinya apa? Kita menolong Allah. Coba kita lihat. Jadi kita harus menolong Allah, baru Allah menolong kita. Jadi inisiatifnya atau yang pertamanya adalah, awalnya adalah kita yang menolong Allah. Kita menolong imam zaman. Setelah kita menolongnya, maka dia pada gilirannya akan menolong kita. Jadi kita yang harus berinisiatif. Kita yang harus, jangan sampai kita hanya seperti si Akufah, mengaku ingin menolong Imam Hussein, tetapi setelah Imam Hussein datang, mereka semuanya kabur ketika diintimidasi, ditakut-takuti oleh Ibnu Ziyad. Artinya apa? Mereka tidak siap. Apa yang tidak siap? Mentalnya, jiwanya. Nah, makanya ada dua jenis Syiah pada saat itu. Ada Syiah Kufah dan ada Syiah Karbala. Kalau Syiah Karbala justru terbalik. Ketika Imam Hussein berpidato kepada mereka, yang Yazid cari bukan kalian, tapi aku. Maka di malam yang gelap ini, saya melepaskan bayat kalian. Silakan kalian pergi mencari jalan keluar, tempat bersembunyi masing-masing. Pergilah dari sekitar saya. Biarlah saya sendiri besok menghadapi mereka. Karena toh yang mereka cari adalah aku, bukan kalian. Yang dicari mereka adalah saya, bukan kalian. Tetapi apakah ada yang melepaskan diri dari bayatnya?
setelah Imam Hussein berlepas kepada mereka? Jawabannya tidak ada. Mereka semuanya menangis dan berombong-rombongan berganti-gantian memperbaiki kembali bayatnya kepada Imam Hussein dan berkata, bagaimana mungkin kami pergi mencari keselamatan diri kami, sementara engkau, wahai imam, di sini seorang diri dibunuh oleh mereka. Demi Allah, wahai imam, diri kami menjadi tebusannya, bahwa tidak mungkin mereka akan menyentuh kamu sebelum mereka membunuh kami. Itu adalah sumpahnya Syiah Karbala. Tapi Syiah Kupah itu hanya di mulut saja. Mereka bahkan mengirim surat yang ditandatangani di jempol darah. Tetapi begitu diancam makanannya, minumannya, perutnya, mereka diancam tidak diberikan pendapatan pekerjaan oleh Ibnu Ziyad. Mereka diancam oleh kepala sukunya masing-masing, mereka mundur sehingga utusan Imam Hussein di sana yaitu Muslim bin Aqil hanya seorang diri saja dan kemudian dibunuh dengan cara yang sadis. Jadi ada dua jenis Syiah, jemaah sekalian serbahagia. Oleh sebab itulah kita harus datang menolong seperti tadi Syiah Karbala, seperti Muslim misalnya. Itu bukan Muslim bin Aqil, Muslim bin Auzaja itu pergi ke Karbala, meninggalkan Kufah, mengendap-endap di tengah malam yang buta bersama dengan anak-anaknya dan keluarganya, pergi ke Karbala membantu Imam Hussein. Di sana semuanya syahid. Jadi seperti itulah yang namanya Syiah Karbala. Jadi menolong Imam Hussein, dia datang ke medan perang untuk menolong Imam Hussein. Bukan sebaliknya, bukan seperti Syiah Kupah justru meninggalkan utusan Imam Hussein seorang diri, baru mereka semuanya menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan nyawa mereka di balik pintu-pintu rumah mereka masing-masing. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka. Terima kasih Ustaz atas huraian di dalam surah Nuh ini. Kalau kita lihat tadi, Ustaz tadi sampaikan ayat 16 itu cukup menarik, bagaimana wajah al-qamara itu, bulan itu diumpamakan sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu sebelum dilahirkan, cahayanya sudah diciptakan. Dan maka itulah esin atau kehidupan kita, intisari kehidupan kita haruslah lebih kepada membaca selawat untuk meyakinkan diri kita bahawa Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang rahmatan lil alamin. Jadi dari situ kemudian Ustaz terangkan tentang wajah ala syamsa itu, di mana kita mendapat Nabi Muhammad itu mendapat cahayanya daripada bulan itu yang diumpamakan Nabi Muhammad itu mendapat cahayanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huraian daripada situ Ustaz sungguh cantik mengatakan tentang istighfar itu. Kalau kita lihat bulan Rajab ni, bulan yang mubarak ini, bulan yang dikatakan bulan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Kalau kita lihat urutan istighfar itu, dianjurkan kita satu hari membaca 100 kali istighfar. Istighfarkan diri kita. Kita banyak melakukan maksiat mata, maksiat mulut, tangan dan berbagai lagi yang tak dapat kita nak bayangkan. Jadi kita dengan huraian ayat ni hari ini, tafsiran ni banyak mengena dengan bulan Rajab itu, kita banyak beristighfar. Kemudian dalam ayat tadi juga Ustaz ada terangkan tentang peringkat kita anak-anak dilahirkan peringkat-peringkat daripada yang lemah, air mani, kemudian tu dia menjadi daging, tulang, semua di situ kita lihat bagaimana pembentukan manusia itu bila kita alastu bi rabbikum, bala bila kita lahir aja kita mencari, walaupun dia kadang-kadang dia itu bukan beragama Islam, dia agama Kristian, tapi satu hari dia akan mencari sesuatu, walaupun dia seorang yang kaya raya, tapi dia akan mencari, tidak akan bahagia kalau tidak mencari siapa yang menciptakan dia. Maka itulah dalam bulan Rajab ni dianjurkan kita membaca 1000 kali la ilaha illallah. Jadi ada link dia lah di situ dalam ayat ni. Dan lagi satu yang saya nak tekankan di situ tadi, Ustaz ada cakap tentang ayat yang ke-17 di sini 17, Allah menghidupkan kamu daripada tanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat di dalam solat kita tu, bila kita berdiri, bila kita rukuk tu, saya ada terbaca mengatakan bila kita rukuk dan kita sujud,
kita diciptakan dari tanah dan kita rukuk tu kita kembali kepada tanah. Maknanya kita telah meninggalkan dunia ini, kita mati, kita kembali ke tanah. Kemudian kita akan rukuk, duduk antara dua sujud lagi, kita seperti kembali dan kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan kalau kita dalam Ahlul Bait juga kan, kita sujud pun di atas tanah, menunjukkan bahawa kita ni makhluk yang lemah yang diciptakan dari tanah. Itu je lah Ustaz, apa yang saya nampak pada hari ini kupasan Ustaz tu ada. Mungkin Ustaz boleh betulkan mana yang saya silap. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kam atas pertanyaan yang sangat menarik. Jadi jemaah sekalian, kita lihat bahwa pada saat Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Yastrib, Madinah, orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah menyambutnya dengan Tola'al Badrun alaina. Tola itu artinya terbit, al-badr. Badr itu adalah bulan purnama. Jadi yang namanya al-badr itu adalah bulan purnama. Ya. Jadi badr itu adalah bulan purnama. Ya, seperti di sini. Ya, ini adalah bulan purnama, kita keluarkan dulu sini. Ya. Nah, jadi disebut dengan bulan purnama, jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi ini adalah Al-Qamar, ini adalah bulan purnama. Kalau kalau Al-Badr tadi, kalau Al-Badr, Badr itu artinya bulan tapi yang purnama, yang sempurna. Nah, Nabi Muhammad kita itu disebut sebagai Badrun alaina, bulan purnama untuk kita. Jadi artinya apa? Penyambutan Nabi di Yastrib atau di Madinah pun telah menjelaskan ayat ini, ya, bahwasanya Nabi Muhammad kita itu adalah rembulan. Karena dia rembulan, dia punya cahaya. Makanya disebut dengan Nabi Muhammad kita adalah Nur Muhammad. Sebagaimana kalau bulan kita sebut dengan Nurul Qamar. Nurul Qamar artinya cahayanya rembulan. Kalau kamarnya kita ganti Muhammad berarti Nur Muhammad. Nah, jadi begitulah. Kemudian dalam ayat 17 tadi, ya, bahwa kita ini memang dari bumi dan akan kembali lagi ke sana dan akhirnya nanti dibangkitkan dari sana. Seperti juga kita lihat tadi dalam surat Toha, ini adalah suatu kenyataan. Jadi kita memang punya rute yang jelas. Dari ketiadaan, Allah lah yang membuat kita ada di dalam rahim ibu kita, lalu kemudian kita lahir, lalu menjadi seperti sekarang. Ya, nah sekarang apa yang dipertanyakan oleh Nabi tadi, yaitu kenapa kita tidak merindukan Allah, padahal aslinya kita dari Allah. Ya, karena kita tadinya tidak ada. Bisakah sesuatu yang tidak ada bisa ada tanpa ada yang ada sebelumnya? Jadi kita sebagai Rusli Malik, sebagai Ibu Kamsia tidak ada sebelumnya. Tapi ada pendahulunya, itu siapa? Allah yang Maha Ada. Dengan demikian kita ini siapapun kita berasal dari Allah. Jadi dengan demikian kebahagiaan kita adalah merindukan Dia, seperti dikatakan juga Ibu Kam tadi. Jadi kebahagiaan kita itu adalah merindukan Dia. Jadi semakin kuat kerinduan kita kepada Allah, semakin bahagialah kita, semakin senanglah kita. Jadi kebahagiaan manusia tergantung dari tingkat kerinduannya kepada Tuhannya. Kalau kerinduan itu tidak ada, ya berarti tidak akan ada kebahagiaan pada orang itu. Nah, kerinduan inilah yang diminta oleh para nabi tadi supaya dimulai dengan istighfar tadi. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar, dan memang permulaannya dan intinya sebetulnya adalah istighfar. Ini tadi kita sudah lihat Nabi Nuh sebelumnya. Ya, Nabi Nuh mengatakan, saya cuma minta mereka, ini dia. Ya. Nabi Nuh mengatakan di sini, ya, saya hanya minta mereka untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada kalian kepada Tuhan kalian. Istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, ini enggak bisa ya. Jadi jemaah sekalian, ya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Itu Nabi Nuh berkata. Nah, kita lihat misalnya Nabi Muhammad kita di sini. Dulu Pak Wia ini kayaknya terputus ya. Ini
Nah, ini dia. Jadi ini kita misalnya lihat di dalam surat apa ya? Surat Al-Munafiqun ya. Kita lihat surat Al-Munafiqun. Surat 63 ya ini. Ya. Ini nanti pun Nabi Muhammad kita meminta kepada mereka datang kepada Nabi untuk diistighfarkan ya. Ini dia ayatnya, ayat 5. Surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 5. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya dikatakan kepada mereka oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ta'alau, marilah. Yastaghfir lakum Rasulullah. Jadi apabila dikatakan kepada mereka supaya mereka datang, supaya Rasul istighfar ke mereka nih. Yastaghfir lakum Rasulullah. Supaya Rasul istighfarkan kalian, maksudnya minta ampunkan kalian kepada Allah. Lawaw ru'usahum, tetapi kita lihat kepala mereka justru berpaling. Wa ra'aitahum, dan kamu menyaksikan mereka yasudduna wa hum mustakbirun, mereka berpaling membelakang seraya menyombongkan diri, mustakbirun. Nah, inilah yang kita berlindung kepada Allah daripadanya. Jangan sampai kita menganggap remeh, menganggap enteng yang disebut dengan istighfar. Jadi oleh sebab itulah Bapak sekalian di bulan Rajab ini, marilah kita memperbanyak istighfar, karena berdasarkan ayat-ayat ini nabi-nabi datang mulai dari Nabi Nuh tadi sampai Nabi Muhammad kita ini di surat Al-Munafiqun juga hanya meminta kita untuk datang kepada Allah istighfar, karena dari istighfar itulah permulaan suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang dalam ilmu irfan disebut dengan dimulai dengan taubat. Taubat itu adalah dimulai dengan ditandai dengan istighfar. Nah, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilapangkan oleh Allah SWT jalannya untuk datang kepadanya, untuk memperbanyak istighfar selama bulan suci, bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini Bapak sekalian termasuk bulan haram ya. Bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan suci atau bulan haram, maka marilah kita di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak selawat, karena istighfar kita harus disertai dengan wasilah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin umat setelahnya sampai kepada yang ke-12 yang tadi kita bicarakan disebut dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi Al-Muntazar. Bapak Ibu sekalian sebagai terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan lahir dan batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.